Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad juga Nasa'i dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddilna 'alan nasi bi thalath. Ju'ilat sufufuna ka sufufil malaika wa ju'ilat lana al-ardu kullaha masjida wa ju'ilat turbatuha lana tahura idza lam najidil ma wa u'titu hadhihi al-ayat min akhir suratil Baqarah min kanzin tahta al-arsy lam yu'taha nabiyyun qabli." Kami diberikan umat Islam ini 3 keutamaan kata Nabi SAW atas semua manusia. Yang pertama, saf-saf kami dijadikan seperti safnya para malaikat. Nah, jadi memang pengaturan saf salat itu dianjurkan seperti safnya malaikat, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada para sahabat dalam hadis Bukhari Muslim, "Tidakkah kalian mengatur saf kalian sebagaimana para malaikat mengaturnya?" Lalu kata para sahabat, "Bagaimana malaikat mengatur saf mereka ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, mereka menyempurnakan saf demi saf, setelah penuh baru pindah ke saf yang kedua, setelah penuh baru pindah saf ketiga, dan seterusnya. Yang kedua adalah seluruh bagian bumi ini dijadikan bagi kami sebagai masjid. Boleh dibangun masjid dimanapun tempatnya, selama tanah itu bukan tanah hasil rampasan atau yang haram, maka boleh dibangun masjid. Dan yang ketiga, debunya bumi ini dijadikan untuk kami sebagai alat bersuci jika kami tidak mendapatkan air. Bisa bertayamum dari mana saja, ya, debu yang ada. Dan diturunkan kepadaku ayat-ayat ini dari akhir surah Al-Baqarah, ya, dari perbendaharaan di bawah arsy-Nya Allah yang tidak diberikan kepada seorang nabi sebelumku. Kemudian juga tentu di sini ada banyak sekali ya hadis-hadis Nabi SAW yang mungkin saya tidak bisa bahas semua. Tentu saya berharap ikhwan dan akhwat bisa memiliki bukunya. Sekali lagi, karena buku ini akan kita bedah setiap bulannya dengan izin Allah. Kalaupun memang Allah memberikan ada halangannya, maka minimal Anda sudah memiliki buku rujukan yang saya jadikan sebagai referensi utama ini. Di sini ada banyak sekali ya, dan saya tutup dengan hadis ya, di mana Nabi SAW menyebutkan ada 2 hadis ya, yang pegang buku di halaman 53 langsung. Kata Nabi SAW di dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Kata Nabi SAW, "U'titu 70,000 min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, wujuhuhum kal qamari lailatal badr wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Fastazattu Rabbi azza wa jal fazadani ma'a kulli wahidin 70,000." Ini kemuliaan yang luar biasa. Aku diberikan 70,000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka seperti rembulan di malam purnama, dan hati mereka di atas hati satu orang, artinya semuanya sama imannya. Aku lalu meminta tambahan kepada Rabbku, maka dia Rabbku memberiku tambahan. Setiap satu orang dari 70,000 itu ditambahkan 70,000 orang yang lain, sehingga masing-masing mereka bisa membawa 70,000. Jadi 70,000 kali 70,000. Dan ini tidak ada bagi umat-umat sebelum kita. Ini luar biasa sekali Allah SWT berikan kepada kita. Kemudian dikatakan juga di dalam hadis yang lain, diriwayatkan di halaman 54 ya, footnote nomor 24, diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Burairah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Albani sama di Sahih Jami'. Kata Nabi SAW, "Ahlul jannati 20 wa 100 saf, 80 minha min hadhil ummati wa 40 min sairil umam." Penduduk surga itu sebanyak 120 saf nanti jumlahnya, ya, 120 saf. 80 darinya itu adalah dari umat ini. 80 saf dari 120 yang masuk surga itu adalah dari umat ini. Sedangkan 40 yang lain adalah 40 yang sisa dari umat yang lainnya. Jadi cuman bayangkan ya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, berapa miliar manusia, itu cuman 40 saf. Sementara kita ini 80 saf yang masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Kata ulama hadis, ini menandakan fadilah yang sangat besar, dan dijanjikan juga umat ini akan sangat banyak jumlahnya, akan sangat banyak pengikutnya. Baik, ini kurang lebih wacana, gambaran tentang pentingnya kita mengetahui kita adalah umat yang terbaik, ikhwah. Maka banggalah dengan agama Islam ini, jalani hidup ini, jadikan Islam sebagai tradisi, dan jangan balik. Garis bawah kata-kata saya ini, jangan balik, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam, nggak boleh. Tradisi, suku, adat, negara, habiskan semua, nggak ada. Bagi saya, karena saya Muslim,
Islam yang menjadi tradisi hidup saya. Selesai. Maka kita punya standarisasi tradisi. Mau di Afrika, mau di Eropa, mau orang bule, mau orang hitam, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang dari manapun, suku manapun, kalau kita bertemu dengannya maka akan sama semua perilakunya, pakaiannya, makanannya, minumannya, tutur katanya, akhlaknya, semua akan sama. Karena yang dijadikan tradisi adalah Islam. Itu yang dititik beratkan ikhwah. Tidak usah lagi berpatokan dengan agama lain. Tidak usah berpatokan dan menjadikan idola orang-orang non-muslim. Kembalilah kepada orang-orang muslim. Dan kita akan lihat nanti figur pertama yang luar biasa pada hari ini. Kemudian saya kerucutkan bahasan juga sebelum Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saya akan sebutkan ikhwah. Di antara umat Islam ini ada lagi orang-orang yang terbaiknya. Jadi tadi kita umat yang terbaik. Ada juga di kalangan umat Islam ini orang-orang yang terbaik. Itulah para sahabat. Ridwanullahi alaihim, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah SWT telah memberikan julukan mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Inilah imam-imam kita. Mereka lah ya panutan-panutan kita, idola-idola kita. Di buku ini ada lebih dari sekian puluh sahabat yang disebutkan. Dan satu orang saja, ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita jadikan sebagai rujukan hidup kita, idola kita, sudah cukup untuk selamat dunia akhirat. Bagaimana kalau kita jadikan semuanya puluhan orang ini sebagai idola kita? Cukup mereka. Tidak perlu lagi pasang anak-anak muda, wahai anak-anak muslim, pasang poster-poster pemain bola di kamar anda. Untuk apa? Apa yang mau dibanggakan dengan mereka? Dengan keterampilan mereka main bola? Masuk surga ke dengan main bola itu? Bukan berarti tidak boleh main bola ya, olahraga boleh dalam Islam. Tapi sampai pada tingkat anak-anak kita menghafal nama-nama pemain bola dan tidak tahu nama sahabat Nabi. Siapa yang sudah dijamin masuk surga? Siapa yang sudah berjuang dengan sebenarnya? Gitu kan? Ini hal-hal yang harus kita sadari dan kita pahamin. Maka kita harus kembali kepada para sahabat. Jadikan mereka sebagai idola-idola kita. Karena bukan mustahil ikhwah dan akhwat sekalian. Sahabat-sahabat terutama 10 yang jamin masuk surga ini sampai beritanya kepada kita. Ya, sampai sekarang seperti yang akan kita bahas nanti ini. Itu bukan mustahil. Ya, bukan cuma sebuah kisah dongeng yang diceritakan, tapi kata para ulama agar kita bisa mencontohin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, hafal nama-nama mereka, kisah-kisah mereka, tahu kehidupan mereka sehari-hari. Maka dengan begitu, ya kita akan bersama-sama dengan mereka di surga. Bukan mustahil, karena kita menciplak saja kehidupan mereka. Itulah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui sejarah-sejarah mereka yang tetap Allah kekalkan, gitu kan? Dan subhanallah, syaitan-syaitan ingin menyesatkan manusia dengan mencaci maki, mengkafirkan para sahabat ridwanul alaihim yang telah Allah pilih mereka. Nanti kita akan baca sebentar lagi fadilah dan keutamaan para sahabat. Sehingga di sini ikhwah sekalian, kita tidak butuh lagi panutan siapapun kecuali mereka setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ikhwah sekalian, disebutkan dalam buku ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak sekali Al-Qur'an. Coba buka halaman 59 yang pegang bukunya. Sekali lagi ikhwah dan akhwat, kalau ingin memiliki bukunya ada di depan sama panitia ya. Yang jelas kita membahas di sini jilid pertamanya. Surah Al-Ahzab ayat halaman 59 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah SWT mengekalkan dalam Al-Quran dibaca oleh setiap orang yang beriman tentang para sahabat. Ini ayat ini, satu ayat saja ini sudah cukup membantah orang-orang Syiah ini. Yang betul-betul sampai berani mengkafirkan para sahabat. Apalagi figur yang kita bicara sebentar lagi tentang siapa dia. Kata Allah SWT, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin, maksudnya para sahabat. Ayat ini turun kepada para sahabat. Ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maksudnya di sini ulama tafsir bilang mereka mati syahid. Mereka berusaha masuk medan perang supaya mati syahid dan Allah berikan apa yang telah Allah janjikan. Dan ada di antara mereka yang gugur dan ada pula di antara mereka yang masih menunggu ikut perang, belum mati, ikut perang yang kedua, terus begitu. Ya, karena yakin dengan apa yang Allah janjikan dengan mati syahid itu. Dan mereka sama sekali tidak mengubah janjinya. Maksudnya tidak berubah, tidak murtad, tidak ragu, tidak bimbang. Kemudian dalam surah Al-Bayyinah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mereka pun ridha kepada Allah. Kemudian dalam surah Al-Fath ayat 18 Allah terus memuji para sahabat. Ikhwas sekalian, kalau Allah sudah ridha kepada seseorang, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, siapa lagi yang kita mau jadikan panutan selain mereka?
yang diridhoi oleh atasannya, diridhoi oleh presiden dan rajahnya, diridhoi oleh keluarganya dan istrinya atau suaminya? Jauh sekali. Diridhoi oleh pencipta langit dan bumi, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sudah ridho kepada mereka semua sahabat. Di sini jamak, radhiyallahu anhum, tidak terkecuali, gitu kan? Wa radu an, dan mereka juga ridho dengan Allah, ridho dengan agama ini. Mereka memilih itu. Kemudian juga dalam surah Al-Fatih ayat 18, halaman 60-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah SWT, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridai orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Sahabat di sini. Ketika mereka berjanji kepadamu, hai Muhammad. Siapa di antara kita pernah ketemu dengan Nabi SAW? Tidak ada. Yang pernah ketemu adalah para sahabat. Ayat ini turun kepada mereka. Kata Allah SWT, sungguh Allah telah meridhahi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, hai Muhammad, di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Maksudnya Allah tahu hati-hati para sahabat yang bersih dari kekufuran. Lalu dia, Allah, memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Kemudian juga dalam surah Al-Fath ayat 29. Terus bertubi-tubi Allah jelaskan tentang siapa sahabat ini. Inilah idola kita, saudaraku. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum magfiratan wa ajran 'azima. Muhammad itu, kata Allah SWT, adalah benar-benar utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia. Siapa orang bersama dengan Nabi SAW? Kita kan? Orang-orang yang nanti belum lahir kan? Orang yang hidup bersama Nabi SAW, sahabat. Makanya para ulama memberikan definisi sahabat adalah orang yang melihat Nabi SAW dengan mata kepalanya, beriman dengan Nabi SAW dan meninggal dalam keyakinan tersebut. Itu namanya sahabat. Di sini dipuji oleh Allah SWT. Mereka bersama dengan Muhammad, mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang sesama mereka. Kalian melihat mereka ruku dan sujud. Ini cirinya para sahabat, selalu sibuk dengan ruku dan sujud saja, ibadah kepada Allah SWT, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud, di dahi mereka hitam. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan juga diungkapkan dalam Injil. Jadi dalam Taurat dan Injil sudah disebutkan ciri-ciri para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi ini bukan orang-orang yang cuma sekedar dari umat kita saja, maksudnya hanya sekedar dari umat kita dan disebutkan dalam Al-Quran, tapi memang Allah pastikan Taurat, Injil sebelum mereka lahir sudah disebutkan siapa itu sahabat. Luar biasa nih kedudukan sahabat nih. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Dengan kekuatan orang-orang yang beriman, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, sahabat, gitu kan, ampunan dan pahala yang besar. Juga ayat yang lain, Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Hasyr, ayat 9 dan ayat 8 dan ayat 9. Ini semua tentang sahabat nih. Ya, kita bayangkan luar biasanya bagaimana Allah memuji sahabat dalam Al-Quran, dan luar biasanya bagaimana orang-orang Rafidah dan orang Syiah berani mengkafirkan para sahabat yang Allah menyebut mereka sebagai orang yang beriman. Ini luar biasa, ya. Sampai mereka mengangkat bendera untuk membunuh, ya, orang-orang yang sudah mengikuti Nabi SAW, ini sahabat-sahabat Nabi. Dan sampai saya dengarkan cuplikan salah satu tokoh orang-orang Syiah sekarang di Iran, dia membahasakan dalam bahasa Arab, gitu kan, tapi saya tidak ingat namanya. Tadi sempat saya lihat terlintas ada cuplikannya di YouTube, gitu kan. Dia sempat mengatakan munculnya orang-orang teroris sekarang yang banyak membom sana sini dan membunuh-bunuh ini, itu karena memang mereka, ya, tidak faham tentang agama ini. Kemudian mereka-mereka ini sebenarnya cuma substansial, cabang-cabang kecil dari induk-induk pemimpin-pemimpin mereka. Saya pikir yang mereka mau sebutkan ini ulama-ulama sunni yang sekarang. Ternyata mereka bilang apa? Kalimatnya dia bilang apa?
Pimpinan-pimpinan mereka adalah Abu Bakar, Umar, Aisyah, sahabat. Yang mestinya ini akar-akarnya semua ini yang kita harus putuskan. Dan kita kafirkan, kita perangin. Sehingga tidak muncul lagi teroris. Luar biasa. Ya, na'udzubillah, alaihimul la'nah. Allah SWT akan melaknat mereka dengan cara seperti ini. Apa kata Allah kekal ikhwah dalam Al-Quran? Al-Quran bukan buku yang saya tulis. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr ayat 8 dan ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu. Ulaika humus shadiqun. Walladziina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Harta rampasan perang itu untuk orang-orang fakir yang hijrah, yang terusir dari kampung halaman mereka dari Mekah. Siapa mereka? Sahabat Nabi. Dan meninggalkan harta bendahnya di Mekah demi mencari karunia Allah, dan mereka hijrah ke Madinah mencari keridhaan dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar dan orang-orang yang ansar. Jadi dua-dua dipuji nih. Sahabat ada muhajirin dan ansar. Muhajirin dari orang-orang Mekah Allah puji. Mereka meninggalkan harta dan kota mereka, negeri mereka, hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang ansar yang di Madinah yang menyambut mereka, sahabat-sahabat Nabi yang telah menempati kota Madinah. Siapa yang menempati kota Madinah di zaman Nabi SAW? Sahabat Nabi. Dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, para muhajirin, kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, muhajirin. Maksudnya memberi balasan, memberikan bantuan kepada muhajirin, tidak berharap balasan. Itu sifat sahabat-sahabat Ansar. Meskipun mereka juga memerlukannya. Dan siapa dijaga diri dari kekikiran, berhitungan di jalan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian surah At-Taubah ayat 88 sampai 89. Terus Allah sebutkan banyak ayat tentang sahabat nih. Sengaja saya angkat ayat-ayat ini dan saya bahas ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah agar kita tahu nih, inilah idola-idola kita ini ahli-ahli surga dan sudah sukses di dunia juga di akhirat. Di dunia nanti akan kita lihat kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Allah SWT At-Taubah 88-89, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lakinir rasul walladzina amanu ma'ah jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat dipuji oleh Allah SWT. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat selanjutnya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uhum bi ihsan. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Kata ulama tafsir, penyebutan Allah SWT muhajirin ansar memastikan tidak mungkin orang lagi mendustakan kalau ini turun kepada para sahabat ridwanullah alaihim, karena tidak ada orang yang berjulukan muhajirin dan ansar kecuali para sahabat Nabi. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik setelah itu. Semua orang yang mengikuti para sahabat setelah meninggalnya sahabat dan Nabi SAW, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ikhwah sekalian, ikuti para sahabat, sahabiat Nabi, pertahankan sampai malaikat maut mencabut ruh Anda, maka pasti kita akan masuk surga. Allah yang berfirman, Allah sediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Gak usah pusing lagi dengan artis fulan, idola profesor, doktor ini. Sibuk dengan sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Wallahi ikhwah, Abu Bakar gak punya ijazah dari Amerika. Umar gak punya ijazah dari Eropa, tapi memimpin negara
menjadi orang yang sangat adil, dan mereka kaya raya, pedagang yang berhasil, keturunannya semua sukses. Ya kan, kita akan lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam kehidupannya luar biasa. Ya, bukan berarti saya katakan tidak usah berpendidikan formal, silahkan, gitu kan. Tapi jangan itu dijadikan sebagai idola, panutan, seakan-akan sudah melupakan semua orang-orang yang sudah kita sebutkan dari kalangan sahabat. Selanjutnya surah At-Taubah ayat 117. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usr. Alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim." Allah berfirman, ya, sungguh Allah telah menerima taubat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang muhajirin dan orang ansar. Di sini Allah bukan sebutkan mukminin umumnya, tapi di sini dikhususkan Nabi dan muhajirin dan ansar. Artinya sahabat-sahabat yang mengikuti Nabi pada masa-masa kesulitan di awal-awal Islam. Sulit sekali menyebarkan Islam. Ikhwah sekarang dan akhwat sekalian, kita luar biasa ya. Lahir zaman sekarang ini luar biasa kalau bagi saya bilang. Kita lahir Quran sudah sempurna, masjid sudah banyak, orang tua kita muslim, ya. Di mana-mana tersebar agama Islam. Sudah jelas, masjid di Mekah sudah bebas dari kekufuran, Madinah sudah bisa dikunjungi, orang bisa umroh haji sepuasnya. Luar biasa Islam. Kalau kita lahir di zaman Nabi SAW, ikhwah, nggak gampang jadi sahabat. Luar biasa sulitnya. Nggak ada lampu, nggak ada penerangan pada saat itu. Ada seorang nabi buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku nabi. Kira-kira kalau antum hidup di zaman Mekah dulu, beriman nggak? Gitu kan? Nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Orang yang hidup bersama-sama di padang pasir, lalu ngaku saya nabi. Gitu kan? Apalagi nanti kita bahas masalah Isra dan Mi'raj. Ada borak, kuda bersayap, terbang, perjalanan Palestina Mekah sebulan bisa ditempuh dalam satu malam. Mungkin kita bersama dengan Abu Jahal, naudzubillah, gitu kan. Tapi kita hidup sekarang luar biasa, hidup dengan sahabat itu masa-masa kesulitan. Luar biasa mereka bisa beriman pada saat itu. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap mereka. Kemudian juga ayat yang lain, dan ini saya angkat saja ayat yang terakhir karena ini cukup banyak dalilnya. Dalam surah Al-Kahfi, ya. Baik, saya pilih ayat yang lain ya. Kita cari ayat yang kira-kira ayat Al-Imran terakhir ya. Al-Imran di halaman 65 ayat 172 174. A'udzu billahi minasyaitonir alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul Muhammad SAW setelah mendapatkan luka dalam perang Uhud. Siapa yang hadir di perang Uhud? Kita kan? Para sahabat Nabi. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka, para sahabat, mendapatkan pahala yang besar, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepada mereka di perang Uhud, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Apalagi berita Muhammad SAW telah terbunuh pada saat itu. Ternyata ucapan itu justru menambah kuat iman mereka, para sahabat. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Ini ayat-ayat ikhwah dan cukup banyak ayat-ayat yang lain, tapi kita suka sampai sini ayatnya. Saya akan angkat di sini perkataan Ibnu Mas'ud tentang para sahabat Nabi. Sahabat menceritakan tentang sahabat. Apa kata beliau? Di sini penulis mengatakan sungguh indah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Inna Allah nazara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalati.
thumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin fawajada qulubu ashabihi khaira qulubil ibad faja'alahum uzara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinihi fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan wa ma ra'au sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'. Perkataan yang luar biasa. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-hambanya, maka dia Allah mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik, sehingga dia memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla melihat hati hamba-hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapati hati para sahabatnya adalah hati yang terbaik, sehingga dia menjadikan mereka sebagai pendukung-pendukung nabinya yang berperang di atas agamanya. Apa yang dipandang baik oleh para sahabat kaum muslimin pada saat itu, maka ia juga baik di mata Allah. Karena para sahabat, ya, dari perilaku-perilaku mereka, dari perkataan mereka, dari pertanyaan mereka kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat membenarkan perilaku mereka. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin sahabat pada saat itu, maka ia juga buruk dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Man kana mustanna falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'manu alaihi al-fitnah." Faulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abarru hadhihi al-ummati quluba wa a'maquha ilma wa aqalluha takallufa qad ikhtara Allah ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinihi fa'rifu lahum haqqahum wa tamassaku bihadihim fa innahum 'alal hajjil mustaqim. Barang siapa ingin meneladani seseorang, maka hendaklah dia meneladani orang-orang yang sudah wafat. Karena orang yang masih hidup tidak dapat jaminan terhindar dari fitnah. Mereka itulah orang-orang terbaik dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini yang paling mulia hatinya. Dari umat Muhammad ini, para sahabat yang paling mulia hatinya, paling mendalam ilmunya, dan paling sedikit memaksakan dirinya. Maksudnya di sini memaksakan diri dalam hal-hal duniawi. Allah Ta'ala telah memilih mereka untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dan menegakkan agamanya, dan kenalilah, maka oleh karena itu kenalilah hak-hak mereka dan berpeganglah kepada petunjuk-petunjuk mereka, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayan Ilm wa Fadli, dan juga disebutkan melalui jalur kata dan Ibnu Mas'ud diriwayatkan, dan Syekh Albani mengatakan, ya, dikatakan ini adalah hadis yang sahih. Ini kurang lebih gambaran tentang para sahabat. Tentu masih ada lagi fadilah-fadilah dan bisa dibaca dari halaman 67. Itu terlalu banyak, ya, terlalu banyak hadis-hadis di sini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan angkat, mohon maaf, ada satu lagi hadis di sini di halaman 70, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang para sahabat beliau. Tentu ini banyak dalil yang belum saya baca, ya, karena melihat waktu saja. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad juga, ya, banyak disebutkan oleh imam-imam yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sahabat, "An-nujumu amanatun lis-sama, fa idza dhahabat an-nujum atas sama'u ma tu'ad, wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabat ata ashabi ma yu'adun, wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun." Bintang-bintang adalah penjaga bagi langit. Artinya selama bintang ada di langit, maka orang bisa tahu yang terang langit itu. Jika bintang lenyap, maka akan datang kepada langit apa yang dijanjikan. Kalau Allah sudah angkat bintang-bintang itu, maka langitnya akan kiamat. Aku adalah penjaga bagi para sahabatku. Jika aku pergi wafat, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Artinya akan ada, ya, sahabat akan menyebar, dan akhirnya mereka juga akan menemukan beberapa kendala, tapi mereka tinggal kembali kepada panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Jika sahabat-sahabatku telah pergi wafat, maka akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Artinya mereka akan berselisih kalau mereka tidak mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim. Juga di sini halaman 71 nanti ikhwah bisa baca, ini hadis juga yang agung, bahwasanya banyak fakta sejarah disebutkan di dalam banyak sekali hadis riwayat Muslim, ya, hadis riwayat Bukhari
banyak disebutkan hadis-hadis di mana pernah terjadi peperangan, sering kali terjadi peperangan di zaman Nabi SAW meninggal, kemudian pemimpin perang berkata kepada pasukannya, apakah ada di pasukan kita ini yang pernah menjadi sahabat Nabi? Maka mereka mengatakan ada, si fulan dan si fulan. Maka Allah memberikan kemenangan karena keberadaan sahabat itu. Kemudian dalam peperangan yang lain berkata juga pemimpin setiap peperangan di zaman tabi'in mereka berkata, adakah sahabat yang ikut? Oh, ada fulan masih hidup di pasukan. Maka Allah berikan kemenangan lagi karena adanya sahabat. Lalu setelah itu, setelah para sahabat meninggal semua, lalu terjadi peperangan, pernah terjadi fakta lapangan, para tabi'in berkata, ya, seorang pemimpin perang pernah berkata, apakah ada orang di antara kalian yang pernah menemani sahabat Nabi? Maksudnya menjadi sahabatnya Nabi, tabi'in. Maka berkata mereka, ada si fulan dan si fulan. Maka Allah pun memberikan kemenangan justru karena ada di situ muridnya para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan-kemenangan untuk ya pasukan-pasukan jihad karena adanya para sahabat ridwanullahi alaihim. Ini kurang lebih kronologisnya ikhwas sekalian, dan memang agak panjang tadi saya sampaikan agar memang kita menyadari tentang pentingnya kedudukan kita umat Islam dan juga pentingnya kedudukan para sahabat ridwanullahi alaihim. Sekarang kita masuk ke inti bahasan tentang umat nomor satu, ya, atau dari umat ini yang nomor satu, yang disamarsatukan oleh para ulama, ya, ulama Sunni semua sepakat mengatakan umat atau orang yang paling terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar radhiyallahu anhum. Saya akan mulai ikhwah. Abu Bakar ini beliau berada atau berasal dari suku yang masyhur, ya, anhum. Saya akan mulai ikhwah. Abu Bakar ini beliau berada atau berasal dari suku yang masyhur, ya. Suku beliau adalah suku Taim, ya, dari kabilah yang masyhur di Arab, termasuk suku yang banyak memimpin peperangan, suku-suku yang banyak orang-orang yang pintar di situ, orang-orang yang kaya, suku yang punya peradaban yang bagus. Kabilah Taim bin Murrah bin Ka'ab ini, ya, mereka juga dulu waktu di Mekah di zaman jahiliyah khusus mengurus masalah diat. Diat ini apa namanya? Denda, ya, upeti yang harus dibayar kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Maka semua orang Mekah kalau melanggar, membunuh orang misalnya atau melanggar satu peraturan di Mekah, mereka membayar ke sukunya Abu Bakar, ya, suku Taim ini, lalu mereka lah yang membayarkan kepada keluarga yang tertimpa musibah. Dan Abu Bakar ini adalah kepala suku Taim. Jadi memang dia bukan orang biasa, kepala suku itu, suku Taim yang terkenal tadi. Nama Abu Bakar sebenarnya adalah Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Ya, jadi ini Abu Bakar sebenarnya yang terkenal, ya. Makanya para ulama mengatakan secara histori, ya, walaupun itu bukan sebuah pegangan, semua 4 khulafaur rasyidin namanya dimulai dengan Ain, gitu kan. Jadi Abu Bakar namanya Abdullah, datang setelahnya Umar, datang setelahnya Utsman, datang setelahnya Ali, gitu kan. Jadi sebenarnya di masjid-masjid itu banyak yang ditulis, walaupun ditulis sebenarnya tidak boleh, ya. Tapi kalau orang tulis, semestinya ditulis namanya Abdullah. Nanti dalam kurung Abu Bakar, mestinya seperti itu, sehingga orang tidak lupakan namanya yang sebenarnya. Namanya ada Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah ini nama ayahnya, ya, nama ayahnya, ya. Utsman bin Amir, Utsman ibn Amir. Dan saya mohon maaf, pernah saya sampaikan di salah satu pengajian saya, sudah diupload di YouTube. Saya keliru pada saat mengatakan, dan semoga Allah ampuni saya pada saat itu, ya. Saya sempat mengucapkan Abu Quhafah tidak sempat masuk Islam, gitu kan. Padahal sebenarnya Abu Quhafah sempat masuk Islam, dan ada riwayat sahih yang saya temukan bahwasanya Abu Quhafah di akhir hidupnya di pembebasan kota Mekah sempat digendong oleh Abu Bakar, lalu Abu Bakar menuntunnya di depan Nabi SAW untuk syahadat, dan dia sempat Islam, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini memang karena saya kemarin kekurangan informasi, tapi insya Allah semoga Allah ampun. Dan ini bukan aib, ikhwah, ya. Perlu ambil pelajaran juga dalam majelis ilmu. Kalau seseorang itu salah, dia mengatakan maaf saya salah, saya keliru, dan diperbaikin. Itu sebenarnya yang benar. Karena kalau kita biarkan hanya karena kesombongan, hanya karena ego, akhirnya kita bukan penuntut ilmu sebenarnya. Ya, orang semua bisa salah, mengaku, oh ya saya salah, mohon maaf, saya keliru. Lalu lurus datang kepada jalan yang benar. Itu yang benar. Penuntut ilmu memang begitu. Jadi ada saatnya mereka bisa mengakui kesalahannya dan memang membenarkan kalau mereka benar menyampaikan hujah yang ada, gitu kan. Jadi Abu Quhafah radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan Islam. Abu Quhafah ini namanya adalah Utsman bin Amir. Utsman ibn Amir. Ini namanya ayahnya Abdullah atau Abu Bakar radhiyallahu anhum. Dan ibunya bernama Ummul Khair, julukannya
Ya, Ummul Khair panggilannya, dan namanya adalah Salma binti Sakhr bin Amir. Salma binti Sakhr bin Amir. Ya. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar ini namanya adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, pernah dipanggil Abdul, jadi hambanya Ka'bah gitu kan. Ini ada alasannya gitu kan. Jadi pada saat ibunya, jadi ada dua, ada di sini ibunya pernah ya, di suku ibunya itu pada saat Abu Bakar belum lahir, selalu kalau ada anak laki-laki pasti lahir dalam kondisi cacat. Ya, sebelum Abu Bakar lahir beberapa waktu ini, kalau ada yang lahir bayi-bayi pasti cacat atau memang dari hasil yang tidak sah, gitu kan? Atau kalau ada laki-laki lahir normal maka meninggal masih bayi. Maka ibunya bernazar, Ummul Khair bernazar, kalau seandainya Allah karuniai dia lahir anak laki-laki, dia akan menamakan Abdul Ka'bah, artinya dia akan abdikan kepada Ka'bah itu, ya, sebagai tanda ya pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia memiliki nama yang lain yaitu Atiq. Dan Atiq juga ini berselisih ulama tentang sebab dikatakannya Atiq. Tapi yang paling kuat ada yang mengatakan Atiq itu artinya sebenarnya muharrar, ya, muharrir, yang terbebaskan gitu kan. Ada yang mengatakan tadi kisah ibunya itu yang sukunya tidak ada yang melahirkan anak laki-laki, lalu dia mengatakan kalau anak ini lahir normal selamat, saya akan bebaskan dan saya akan seperti diserahkan kepada Ka'bah. Ada yang mengatakan juga karena putihnya warna kulit beliau radhiyallahu anhu, maka dikatakan Atiq, terbebaskan dari warna hitam gitu kan kulitnya. Tapi yang paling kuat adalah pendapat yang menggunakan hadis yang sahih, di mana Nabi SAW memang pernah mengatakan kepada para sahabat pada saat sahabat lagi pada ngumpul, maka kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat orang yang terbebaskan dari api neraka, atikum minan nar, falyanzur ila hadzal rajul, maka dia lihat ke orang ini, ditunjuklah Abu Bakar. Semenjak itu kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, Abu Bakar juga dipanggil dengan Atiq. Atiq. Kalau Abu Bakar, Bakar ini bukan nama anaknya ya, bukan nama anaknya, tapi Bakar ini dari kata-kata bakkara yubakkiru, yang artinya awal-awal waktu, ya itu. Yang dari awal dikatakan Abu Bakar karena dia awal masuk Islam, orang termasuk yang awal masuk Islam. Jadi biasanya kan kalau dia punya anak maka dikatakan Abu Fulan ya. Tapi ini bukan Bakar nama anaknya, tapi ini karena dia baru masuk Islam dan karena dia orang yang pertama dari kalangan laki-laki dewasa masuk Islam, maka dikatakan Abu Bakar. Ini sebab dinamakan Abu Bakar. Sementara dari sisi khalqiyah ya, sisi khalqiyah itu ciptaan fisiknya, disebutkan Abu Bakar ini orangnya kurus, gitu kan? Badannya kurus. Kemudian beliau memiliki kulit yang berwarna putih, serta beliau memiliki tinggi yang sedang. Ya. Aisyah memberikan gambaran urat-urat di tangannya terlihat, ya, karena kurus badannya, radhiyallahu anhu. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana perannya, dan kita ambil dari kenapa kita sebutkan ciri fisiknya ini agar kita lihat ternyata fisik bukan jadi tolok ukur, bukan jadi tolok ukur dalam Islam. Bisa orang itu kecil, bisa orang itu cacat, bisa itu orang mungkin di mata manusia kecil, tapi di mata Allah Azza wa Jalla besar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah naik di atas sebuah pohon kurma dalam hadis Bukhari, kemudian karena kurus sekali Abdullah bin Mas'ud itu. Jadi kurusnya itu antara tulang sama ototnya sama yang tersirat dari dagingnya itu hampir sama karena kecil sekali gitu kan. Waktu dia naik di atas pohon kurma, Abdullah bin Mas'ud, Anda selalu dengar hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia. Kita mungkin tidak tahu fisiknya, ternyata kurus sekali. Dia naik di atas sebuah pohon, ikhwah sekalian, kemudian ada angin menyingkap bajunya. Ya, sedikit kelihatan betisnya, maka para sahabat sempat tertawa spontan, bukan niat ingin mengolok ya, karena tiba-tiba lihat orang kok kurus sekali gitu, mereka tertawa. Lalu Nabi SAW itu dari situ Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tertawa dengan dua betisnya Ibnu Mas'ud? Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, dua betisnya Ibnu Mas'ud di timbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi bukan itu tolokan masalah fisik, walaupun fisik dalam Islam juga boleh dianjurkan untuk dijaga. Tapi kita lihat nanti di sini Allah Subhanahu wa taala lebih menuju atau lebih tersasar kepada hati seseorang. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Kalau keterampilan beliau adalah pedagang yang sangat mahir, dan beliau memang tinggal di sebuah lokasi ya di Mekah itu yang memang lokasi itu seperti umumnya sekarang ya, dia ada seperti komplek gitu ya. Di sekitar situ memang yang tinggal orang-orang kayanya Mekah.
dan dia tinggal bertetangga dengan Khadijah radhiyallahu anhum ajma'in, gitu kan. Dan para ulama sejarah hampir semua sepakat mengatakan persahabatan antara Nabi SAW dengan Abu Bakar justru setelah Nabi SAW menikah dengan Khadijah dan bertetangga dengan Abu Bakar. Disitulah Nabi SAW mengenal Abu Bakar, Abu Bakar mengenal Nabi SAW. Dan beliau juga termasuk ya orang yang paling mahir dan mengetahui tentang silsilah orang-orang Arab. Jadi setiap orang kalau mau datang nanya, si fulan dari turunan mana, suku ini dari mana, beliau mengetahui semua. Dan orang banyak bertanya kepada beliau di Mekah. Dan beliau juga adalah, tadi seperti saya katakan, kepala suku dari suku Taim. Ya, suku Taim. Sementara pernikahan beliau, radhiyallahu anhu, pernikahan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ada dua wanita yang dinikahi di masa jahiliyah dan ada dua yang dinikahi di dalam Islam, gitu kan? Tapi semuanya masuk Islam, semuanya masuk Islam, termasuk yang dua dari Mekah. Yang pertama dinikahi oleh beliau adalah Qutailah binti Abdul Uzza dan sempat melahirkan dua anak. Dari Qutailah ini lahir dua anak yang bernama Abdullah dan Asma. Abdullah bin Abi Bakar dan Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar ini yang nanti nikah dengan Zubair bin Awam dan akhirnya punya anak Abdullah ibn Zubair yang dikenal dengan Zatun Nitaqain, yang merobek bajunya, ya, selendangnya kemudian dibuat untuk membungkus bekal untuk membawa Nabi makanan untuk Nabi SAW dan Abu Bakar ayahnya ke Gua Thur, gitu kan? Itu ada kisah sendiri tentunya. Tapi ini Asma. Jadi dua anak dari istri yang pertamanya. Kemudian beliau menikah setelah itu ya dengan Ummu Rauman binti Amir bin Uwaimir, ya. Ummu Rauman ini melahirkan juga dua anak, Abdurrahman dan Aisyah. Jadi ini dari istri keduanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Aisyah ini tentu kita sudah tahu ya, masuk Islam dari awal, kemudian juga menikah dengan Nabi SAW. Tapi Abdurrahman punya kisah sendiri. Abdurrahman ini tidak langsung masuk Islam. Bahkan Abdurrahman sempat ikut bersama orang-orang Quraisy, gitu kan, di perang Badr. Di perang Badr. Dan pada saat dia masuk Islam setelah itu dia mengatakan pada ayahnya, wahai ayahku, waktu perang Badr saya tahu kau mencariku. Jadi ternyata Abu Bakar di perang Badr mencari anaknya. Anaknya yang pertama dia mau bunuh karena dalam keadaan kafir, gitu kan. Lalu saya berusaha menghindar darimu karena saya tidak mau berhadapan denganmu. Kata Abu Bakar, demi Allah, kalau kau berhadapan denganku, aku tidak akan berpaling, aku akan membunuhmu dalam keadaan kafir. Luar biasa. Jadi tidak ada anak pun kalau kafir ya kafir, nggak ada ceritanya, gitu kan? Itu luar biasa bagi radhiyallahu anhu. Kemudian setelah masuk Islam di Madinah, beliau menikah dengan Habibah binti Kharijah. Habibah binti Kharijah ini waktu Abu Bakar hijrah ke Madinah, itu Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, kan? Nah, Abu Bakar ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Kharijah. Kharijah ini salah satu sahabat Nabi dari Ansar radhiyallahu anhu, gitu kan? Lalu ya Abu Bakar menikahi anaknya dia yang bernama Habibah. Dan Habibah ini memiliki anak satu dari Abu Bakar bernama Ummu Kalthum. Tapi Ummu Kalthum ini lahir pada saat Abu Bakar sudah meninggal dunia. Ya, jadi Habibah ini hidup bersama Abu Bakar sampai akhir masa khilafahnya. Kemudian istri yang dinikahi yang keempat adalah Asma binti Umais. Dan ini melahirkan anak satu bernama Muhammad. Sekarang kita masuk kepada julukan. Ya. Kenapa beliau diberikan Siddiq? Ya, apa sebabnya dapat julukan Siddiq? Ya. Di sini khilaf diantara ahli sejarah tentang masalah julukan Siddiqnya. Tapi umumnya ya dikatakan bahwasanya Siddiq ini disebabkan karena beberapa kejadian bersama Nabi SAW. Yang pertama sekali adalah pada saat Nabi SAW mengajaknya masuk Islam, kemudian menceritakan kepadanya kisah Gua Hira, datangnya Jibril dalam poster asli sebagaimana dalam hadis Bukhari. Ya, bahwasanya Nabi SAW berkata, ya pada saat saya turun dari Gua Hira menuju ke rumah saya, maka Jibril dengar suara dari langit mengatakan, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Lalu Nabi SAW katakan, saya angkatkan kepala saya ke langit, di sana saya lihat badan Jibril memenuhi langit, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, dan Jibril memiliki 600 ekor sayap, gitu kan? Yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Tapi pada saat itu, Nabi SAW menyampaikan kepada Khadijah, Khadijah percaya. Maka orang yang pertama masuk Islam, wanita adalah Khadijah. Lalu orang kedua yang diceritakan adalah
Abu Bakar. Dan Abu Bakar pada saat itu, begitu Nabi SAW selesai mengucapkan, langsung dia bilang, apa tuntunan Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung syahadat pada saat itu. Tidak ada keraguan sedikit pun. Langsung. Bayangkan ya, orang menceritakan tentang malaikat yang pada saat itu tidak ada sama sekali. Sekarang saja dengan teknologi canggih, orang kalau bukan dengan iman tidak percaya, apalagi zaman itu. Tapi di sini Abu Bakar tidak ragu sedikit pun. Dan ini adalah bukti yang sangat nyata, ya, kata para ulama tentang wajarnya beliau mendapatkan julukan Siddiq. Karena Siddiq itu artinya adalah mempercayai informasi yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan yang kedua mengamalkannya. Kita mulai misalnya dari poin pertama. Jadi ada dua bukti nyata Siddiq itu harus ada pada diri seseorang, mempercayai semua apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, ma da'autu ahadan ilal islami illa kanat indahu kabwah wa nazar wa taraddad illa ma kana min Abi Bakr bin Abi Kuhafa ma aqamah hina zakartuhu lahu wa ma taraddada fi. Tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam kecuali kadang-kadang masih ada pertanyaannya, kadang-kadang masih ada pertimbangannya, kadang-kadang masih ragu, kecuali Abu Bakar. Jadi sini pertanyaan juga wajar. Khadijah waktu diceritain tentang Gua Hira masih bertanya, gitu kan? Yang lain masih bertanya. Ada orang masih mempertimbangkan, besoknya baru datang syahadat, lusanya baru datang syahadat, gitu kan? Atau orang yang menolak, ragu, kecuali Abu Bakar bin Abi Kuhafa. Maka dia tidak menunggu sedetik pun, sesaat pun. Pada saat aku tawarkan Islam dan aku tentang Gua Hira, dia langsung mengikuti dan mengimaninya. Ini berarti ciri siddiq yang pertama. Artinya kalau antum mau jadi orang siddiq, harus antum yakin Allah dan Rasulnya ada dan benar, serta itu jadikan patokan hidup. Yang kedua, ya, kata para ulama, patokan utama orang menjadi siddiq yang Abu Bakar tunjukkan adalah tadbiq al-haq wa nashrihi. Kalau tadi yang pertama adalah sidqu Allah wa Rasuluh. Jadi mempraktikkan kebenaran yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan dan menyebarkannya. Buktinya Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat beliau pertama masuk Islam, baru syahadat nih, dengarin cerita dari Nabi SAW, baru kalau kita sekarang mungkin ikut pengajian lah. Apa yang beliau lakukan? Pulang ke rumahnya duduk-duduk, nunggu berita. Dari Nabi SAW belum pulang ke rumahnya langsung nyebarin Islam. Kayak antum dari pengajian langsung ketemu teman, telepon, tadi saya dari pengajian, tadi dibahas masalah ini, tadi ada hadis ini, diceritain. Habis telepon teman yang satu, telepon lagi teman yang satu, mungkin 10-20 teman diteleponin sama dia, diceritain. Pernah nggak antum berpikir begitu dari pengajian? Gitu kan? Kadang-kadang akhirnya ngomongnya yang lain, tidak disebarkan. Maka Abu Bakar apa? Setelah syahadat dengan Nabi SAW, detik itu juga langsung menyebarkan Islam. Dan ikhwas sekalian, dari 10 orang yang dijamin masuk surga, 6 orang, berarti 7 dengan Abu Bakar ya. Jadi cuma 3 orang yang bukan. 6 orang masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Yang dijamin masuk surga nih, gitu kan? Tangan masuk di tangannya beliau. Yang pertama adalah Utsman bin Affan. Nanti pada saat kita bahas Utsman bin Affan, berapa banyak pahalanya Utsman bin Affan ini. Luar biasa, nanti fadilahnya kita akan sebutkan. Dan masuk Islam di tangan Abu Bakar, berarti semua perbuatan Utsman diambil pahalanya oleh Abu Bakar. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Siapa yang tidak kenal, kisahnya luar biasa. Nanti akan kita bahas juga kisahnya. Luar biasa perannya dalam Islam. Dan ini orang-orang yang terpercaya sampai ditunjuk oleh Nabi SAW. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Abdurrahman bin Auf di surga. Ditunjuk, gitu kan, karena perilakunya. Kemudian Talha bin Ubaidillah juga termasuk yang masuk surga. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas yang masuk surga. Az-Zubair bin Awam yang masuk surga. Abu Ubaidah bin Jarrah yang mati syahid di perang Mu'tah, gitu kan, juga masuk Islam di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini luar biasa nih. Dan kata ahli sejarah yang lebih luar biasa lagi, Abu Bakar ini seorang pedagang. Dan orang berdagang ini, gitu kan, dia tidak pernah, dia selalu khawatir. Misal gini, antum lagi, coba pertemukan gini, kasus sederhana aja. Antum lagi dagang, lagi rame pedagang datang, gitu kan. Apa pembeli, mohon maaf, pembeli lagi rame datang ke toko Anda. Kemudian azan. Apa kira-kira antum lakukan? Berani nggak antum bilang, maaf ya sudah azan, habis sholat, tutup. Ada pembeli 10, masing-masing mau beli 1 juta. 10 juta masuk duit. Kira-kira bisa nggak? Hah? Ini contoh kecil saja. Ya.
Jadi kalau pada saat azan tiba, berhenti, maaf ya, sudah azan, saya mau berhenti, tutup. Ikhwah, saya temukan ada orang di Makassar lakukan itu. Ada satu supir angkot ikhwah sekalian, terkenal kisahnya di Makassar. Itu kalau dia lagi jalan, yang biasa supir angkot kita tahu semoga Allah berikan hidayah, kadang-kadang ugal-ugalan, ini enggak rapi kalau di jalan gitu kan. Ternyata dia sering ikut pengajian, taklim, pengajian sunnah di Makassar diikutin sama dia. Maka pada saat dia nak jalan nih, azan duhur nih, dia bilang maaf Bapak Ibu sekalian, azan saya mau sholat di masjid, yang mau ikut sholat silakan, yang tidak mau nggak usah bayar silakan cari mobil lain. Parkir. Yang ikut sholat, dia dapat pahala orang yang sholat. Ada yang turun, mungkin ada yang ngoceh segala, dibiarin sama dia. Pokoknya sholat. Subhanallah, keluar dari masjid, penuh lagi mobilnya. Ini orang yang sidq. Benar, Allah dulu, yang lainnya urusan ke belakang. Gak ada masalah. Seperti itu contohnya ya. Abu Bakar ini seorang pedagang ikhwas sekalian. Dan pada saat dia syahadat, artinya dia mengkufuri semua Tuhannya orang-orang Mekah yang pada saat itu disembah. Dan konsumen dia terbesar adalah orang-orang Mekah. Dia tidak pernah takut kehilangan konsumennya, gitu kan? Tetap dia buktikan dan dia iklankan kalau dia sudah syahadat. Kemudian juga Abu Bakar tidak pernah ragu dalam hal-hal menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ragu sedikit pun. Dan nanti akan kita berikan banyak contoh-contoh di antara membebaskan budak-budak. Abu Bakar juga nanti akan punya berhubungan dengan masalah Isra Mi'raj. Abu Bakar juga punya ya dipukuli orang-orang Quraisy dan banyak sekali yang berhubungan dengan masalah halal yang kita jelaskan nanti. Baik, saya akan sebutkan sekarang ikhwah keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan keunggulannya. Keutamaan beliau radhiyallahu anhu dibandingkan bukan cuma kita, dibandingkan para sahabat-sahabat juga yang lain, kan? Dikatakan dalam hadis yang pertama adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fadailus Sahabah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakar. Walakin ukhuwatul Islami wa mawaddatuh. La yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa babu Abi Bakar." Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku. Ikhwah, ini yang bicara kiai dan guru kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan apa? Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar, yang oleh orang-orang Syiah dikafirkan. Di mana Nabi SAW, perhatikan bedanya antara perkataan Nabi SAW dengan orang-orang Syiah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang kekasih, aku boleh mencintai orang berlebihan, ya, selain Tuhanku, niscaya aku akan memilih Abu Bakar sebagai khalil, kekasih pilihanku. Akan tetapi yang dibolehkan dalam Islam adalah persaudaraan. Ini di halaman 118 ya, yang pegang bukunya. Dan kasih sayang tidak tersisa, tidak boleh. Ini akhir hadis ini disebutkan pada tahun ya 10 Hijriah. Setelah Nabi SAW pulang dari Haji Wada. Waktu itu ikhwas sekalian dan akhwat rahimahumullah, masjid Nabi SAW itu didempetin oleh rumah-rumah sahabat. Dan rumah-rumah sahabat ini begitu buka pintu langsung masjid Nabi. Kan gitu. Semua itu. Di tahun 10 Hijriah, Nabi SAW memerintahkan semua rumah sahabat dibongkar. Nggak boleh ada di situ. Kalau mau diwakafin buat masjid silakan. Kata Nabi SAW, semua pintu yang menuju ke masjid, rumah yang hadap masjid langsung dempet, semua harus dikosongkan. Kecuali rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar saja yang boleh, yang lain tidak boleh. Dan ini kata ulama kelebihan tersendiri, gitu kan? Sampai sekarang antum bisa lihat di sebelah Babus Salam di Masjid Nabawi itu ada namanya Khawkha Abi Bakar. Khawkha ini nantinya bekas rumahnya dulu, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini hadis yang pertama, orang yang paling tulus, ya, dan paling disukai dan dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang dicintai oleh Nabi SAW berarti dia mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membenci berarti membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, "Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, wa ashadduhum fi amrillahi Umar, wa ashadduhum hayaan Utsman, wa aqdahum Ali." Umatku yang paling sayang kepada umatku itu sendiri adalah Abu Bakar. Orang yang paling menyayangi umat Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian orang yang paling kuat dalam mempertahankan agama Allah adalah Umar. Dan orang yang paling memiliki rasa malu dari umatku adalah Utsman. Dan juga orang yang paling menguasai peradilan
yang paling adil dalam berhukum adalah Ali. Dan hadis ini sudah saya sebutkan tadi, hadis yang sahih, gitu kan. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani. Inna ahlad darajatil ula la yarawna min fawqahum kama tarawna al-kawkab ad-durri ad-durriya fi ufuqis sama wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa an'ama. Sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat di atas mereka seperti kalian melihat bintang-bintang yang bersinar di langit. Artinya nanti derajat tinggi di surga itu seperti kita lihat bintang di malam hari terang, jauh sekali dan kita tidak tahu apa-apa di sana, cuma terang saja, benderang gitu. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka dan keduanya dalam kenikmatan, artinya memiliki derajat tertinggi di surga. Juga dalam hadis yang lain, ya, kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, "Ma li ahadin 'indana yadun illa waqad kafa'nahu ma khala Abu Bakar, fa inna lahu 'indana yadan yukafi'uhu Allah biha yaumal qiyamah, wa ma nafa'ani malu ahadin qattun ma nafa'ani mali Abi Bakar." Malu Abi Bakar, walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila wa inna sahibakum khalilullah. Tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami kecuali kami telah membalasnya kecuali Abu Bakar. Jadi semua sahabat Nabi SAW kalau diberikan sesuatu pasti Nabi balas langsung pada saat itu, diberikan balasan. Kecuali Abu Bakar, sesungguhnya dia mempunyai jasa yang mulia. Allah lah yang akan membalasnya pada hari kiamat. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, kekasih, ya, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan sesungguhnya sahabat kalian ini adalah khalilullah. Sesungguhnya sahabat kalian, maksudnya Nabi SAW ini, sesungguhnya saya, kata Nabi, adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan atau disebutkan oleh Syekh Albani dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar wa Umar min hadzal dini kamanzilatis sam'i wal basari minar ras. Abu Bakar dan Umar dalam agama ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi kepala. Abu Bakar dan Umar bagi umat ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi umat ini. Kita bisa tahu ya, kita bisa bayangkan kalau pendengaran dan penglihatan, artinya Nabi SAW membahasakan, ini bahasa kiasan. Siapa yang mau penglihatannya benar, pendengarannya benar, ikuti Abu Bakar dan Umar. Selesai. Ya, itu maknanya. Kemudian juga Nabi SAW berkata dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Mas'ud, disahihkan oleh Syekh Albani. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iktadu billadaini min ba'di min ashabi Abi Bakar wa Umar." Teladanilah dua orang setelah peninggalku nanti, ya, dari sahabatku, itulah Abu Bakar dan Umar. Jadi banyak sekali penyampaian dari Nabi SAW seperti ini. Kemudian juga hadis yang lain, Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Manaqib dan Syekh Albani juga menyebutkan dalam sahihnya, dalam silsilah hadis sahihah, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu, ya, berkata, suatu hari aku bersama Nabi, aku melihat Nabi SAW, ya, bahwa pada suatu hari Nabi SAW melihat ke arah Abu Bakar dan Umar dan aku sedang berada di sebelahnya. Ini halaman 121 ya. Maka beliau bersabda, Hadani, Nabi SAW bersabda dan Ali mendengarkan. Ali ini yang selalu ditokohkan satu-satunya oleh orang-orang Syiah. Kalau ahli sunnah menokohkan Ali dan semua sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, gitu kan. Tapi ini bantahan terhadap mereka. Kata dalam hadis Tirmidzi dan hadis sahih. Kata Nabi SAW, Ali mendengarkan dan Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini berkata, pada saat Nabi melihat Abu Bakar berkata, Hadani sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin illa nabiyina wal mursalin la tukhbirhuma ya Ali. Dua orang ini adalah sayyid, hulu, orang-orang dewasa penduduk surga dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang kemudian, kecuali para nabi-nabi dan rasul. Artinya setelah nabi dan rasul, dari pengikut semua nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Isa, Nabi Musa, semua sahabat-sahabat mereka itu semua masih di bawahnya Abu Bakar dan Umar.
Karena ini adalah di surga ya, sebagai pemimpin seluruh penduduk surga dari kalangan orang terdahulu dan orang yang akan datang kecuali para nabi-nabi dan rasul. Jangan katakan hal tersebut, hai Ali, kepada mereka berdua. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Ali agar tidak menyampaikan kepada Abu Bakar dan Umar. Allahu alam hikmahnya apa, tapi yang jelas seperti itu. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani juga, Nabi SAW menjamin bagi Abu Bakar dan sahabat yang lain surga. Beliau bersabda, dari Abdurrahman ibn Auf, beliau mengatakan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Uthmanu fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhatu fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, ini jaminan semua ya. Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman ibn Auf di surga, Sa'ad bin Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Kemudian juga Nabi SAW telah bersabda kepada Abu Bakar, ya, dan ini disebutkan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan oleh beliau hadisnya hasan sahih. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, anta sahibi alal haud wa sahibi fil ghar. Engkaulah adalah sahabatku di haud, di telaga nanti. Maksudnya orang yang paling pertama menemani Nabi SAW untuk menunggu umat Muhammad SAW, dan sahabatku di gua. Dan kata para ulama hadis, artinya Abu Bakar tanpa hisab dia sudah menunggu di haud bersama Nabi SAW. Kemudian pengarang buku Tuhfatul Ahwadhi yang terkenal ya, mengatakan sabda Nabi SAW, engkau adalah sahabatku di haud, yakni telaga Al-Kautsar, dan sahabat kedua yang di gua Thur, tempat keduanya bersembunyi pada saat mereka hijrah ke Madinah. Pernah juga terjadi, disebutkan di dalam hadis di halaman 123, footnote nomor 26, diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi. Waktu Nabi SAW naik ke atas gunung Uhud, ya, kemudian bersama dengan Abu Bakar, Umar dan juga Uthman, lalu goncanglah Uhud itu. Pada saat terjadi perang Uhud ya, Nabi SAW dan para sahabat berlindung di atas gunung Uhud. Ya. Kemudian goncang gunung Uhud, maka Nabi SAW menyentakkan kakinya sambil berkata, Uthbut Uhud, fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah wahai Uhud, di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar, dan dua orang yang syahid. Maksudnya Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu ini cukup banyak ya, cukup banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan fadilah beliau radhiyallahu anhu, dan ini juga tidak bisa saya sebutkan semua, gitu kan. Yang jelas di sini kita bisa melihat atau mengambil bagaimana Abu Bakar itu punya kedudukan di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara riwayat yang saya pilihkan adalah pernah terjadi di dalam riwayat yang sahih. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam bab Al-Fadail. Maksudnya Fadail Sahabah ya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba Abu Bakar datang terpongo-pongo ya, atau tergopoh-gopoh sambil memegang ujung kainnya sampai lututnya sedikit terlihat. Maka Nabi SAW bersabda, sahabat kalian sedang menghadapi masalah penting. Yaitu Nabi SAW sedang duduk dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, tiba-tiba Abu Darda meriwayatkan Abu Bakar datang dan tergopoh-gopoh, bergesa-gesa sambil mengangkat bajunya karena buru-burunya gitu. Lalu Nabi SAW berkata, sahabat kalian, maksudnya Abu Bakar yang sedang datang ini lagi ada masalah. Maka Abu Bakar mengucapkan salam lalu berkata, ya Rasulullah, antara aku dengan Ibnu Khattab, maksudnya Umar bin Khattab, ya, terjadi sesuatu. Aku terlanjur mengucapkan kalimat yang seakan-akan menghinanya, gitu kan. Kemudian aku menyesal, aku memintanya untuk memaafkanku, namun dia tidak berkenan. Dan ini pelajaran lain ya, bahwasanya Abu Bakar juga punya salah. Bukan berarti tidak pernah salah sama sekali. Tapi Abu Bakar dengan siddiqnya, seperti yang saya ucapkan ikhwan, salah, oh ya maaf, saya salah, maafin, lalu tinggalkan. Bukan berarti memelihara kesalahan itu. Lalu dia mengatakan, saya minta maaf kepada Umar, tapi Umar tidak berkenan memaafkan, maksudnya masih jengkel gitu ya. Maka aku datang ke sini. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari ini, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar, pasti Allah sudah ampuni kamu wahai Abu Bakar. Nabi SAW mengulangi 3 kali kalimat tersebut. Kemudian Umar menyesal,
Dia datang ke rumah Abu Bakar dan bertanya, apakah Abu Bakar ada di sini? Keluarganya menjawab, tidak. Maka Umar datang kepada Nabi SAW, sementara wajah Nabi SAW berubah karena marah kepada Umar. Sampai-sampai Abu Bakar merasa kasihan kepada beliau, ya, kepada Nabi SAW. Untuk apa marah gitu? Abu Bakar lalu berlutut di depan Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, akulah yang salah. Aku yang salah ya Rasulullah. Maksudnya bukan Umar. Dan aku yang mau minta maaf. Sambil berlutut depan Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW apa? Ini pelajaran besar. Padahal Abu Bakar yang berbuat salah ya. Cuma karena dia sudah akuin apa yang terjadi. Kata Nabi SAW, Innallaha. Dalam hadis Bukhari ini. Ba'athani ilaikum. Fakultum kadzabta. Wa qala Abu Bakar sadaqa. Wa wasani binafsihi wa mali. Fahal antum tariku li sahibi. Fahal antum tariku li sahibi. Sesungguhnya Allah mengutusku di Mekah, kemudian kalian semua berkata engkau berdusta. Termasuk Umar kan? Pertama tidak mengimani Nabi SAW, mengikuti orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad berbohong. Tetapi Abu Bakar berkata, dia benar. Abu Bakar membenarkannya. Abu Bakar telah membantuku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian berkenan membiarkan dan memaafkan sahabatku untukku? Apakah kalian berkenan membiarkan sahabatku untukku? Maka setelah itu kata Abu Darda, tidak ada lagi orang yang berani menyakiti Abu Bakar. Tidak ada lagi orang yang berani menyakiti Abu Bakar. Kemudian yang tadi saya katakan ikhwah, ini sedikit saya tambahkan masalah masuk Islamnya Abi Quhafa. Riwayatnya disebutkan ya dengan sahih oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Melalui Muhammad bin Sirin ia berkata, Anas bin Malik ditanya tentang semir rambut Rasulullah SAW. Ya, semir rambut Rasulullah SAW. Maka dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak tumbuh uban kecuali sedikit. Maksudnya Nabi tidak pernah menyemir rambutnya. Akan tetapi Abu Bakar dan Umar sepeninggal beliau telah mewarnai rambut keduanya dengan henna dan khatam. Maksudnya warna yang warnanya coklat kemerah-merahan. Anas berkata, Abu Bakar membawa ayahnya Abu Quhafa kepada Rasulullah SAW pada hari pembebasan kota Mekah. Abu Bakar menggendongnya hingga dia meletakkannya di depan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, seandainya engkau membiarkan orang tuamu di rumah, niscaya kami akan datang kepadanya. Maksudnya Nabi SAW bilang kepada Abu Bakar, gak usah kamu repot-repot gendong ayahmu, kamu panggil saya akan datang Abu Bakar, gitu kan? Biarin dalam rumah, di rumahnya. Hal itu beliau katakan untuk menghormati Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Quhafa masuk Islam sementara rambut dan jenggotnya putih seperti pohon ya. Di sini disebutkan taghama, ya sebuah pohon yang memang sering daunnya pun bunganya pun putih. Maka Rasulullah SAW bersabda, ubahlah keduanya, tetapi jangan dengan warna hitam. Jadi hadis ini sebenarnya menyebutkan tentang masalah bolehnya mewarnai selain putih ke warna selain hitam, boleh merah, boleh warna yang lain yang kira-kira tidak menyolok, tapi yang dipakai bukan Umar adalah henna. Henna ini warna coklat kemerah-merahan. Allahu alam, ini yang dibolehkan. Tapi di sini juga pelajaran besar, ternyata Abu Quhafa telah masuk Islam.